Yang ada yang masih ingat? Novi, contoh alat terpuji apa aja minggu kemarin? Alat terpuji? Dermawan. Indah apa? Alat terpujinya? Optimis. Terus Ida apa? Satu lagi? Berbuat baik kan gitu. Apa? Beramal soleh. Oke. Jadi masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, minggu ini kita bahas tentang lawan kata dari alat terpuji apa? Kalau alat terpuji kita harus membiasakan, tapi kalau alat tercela itu kita menghindarinya, jangan membiasakan alat tercela. Apa aja hari ini akan kita bahas? Yang pertama ada judi, suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, kalau dari hal-hal sepele kita, kayak misalnya kalau untuk yang judi yang besarnya itu, kayak contohnya main gaple itu kan udah termasuk besar ya. Contoh kecilnya nih, kayak kita mau nonton sesuatu pertandingan, misalnya ada yang berupa taruhan nih, misalnya kalau laki-laki biasanya kalau misalnya menang beliin rokok sebungkus, nah itu juga sebenarnya termasuk walaupun bukan berbentuk uang, kayak gitu, contoh judi. Nah nih contoh perilakunya ada permainan, yang tadi main kartu tuh ya, main kartu Q-Q-an gitu, terus untung-untungan kayak tadi, ada taruhan juga, nah itu juga termasuk judi. Taruhan nonton sepak bola biasanya kalau yang menang dapat 50.000 misalnya, yang jadi jagoan klubnya, nah itu termasuk judi. Cara menghindarinya gimana? Nah senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih itu beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya melaksanakan yang baik dan menjauhkan yang mungkar atau yang buruk setiap saat. Jadi kita senantiasa harus dibiasakan untuk berbuat baik terus dan menjauhkan keburukan. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Nah, kalau misalkan kita terhindar dari judi, kita juga harus nyari temennya yang baik-baik. Jangan berteman dengan orang yang tidak baik, mabok-mabokan, gitu. Lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah ini sama ya poinnya kayak yang kedua. Kalau kita bermain dengan orang yang wangi, kita ikut wangi. Kalau yang bau ikut bau kayak gitu. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Kalau misalkan kita taruhan, itu uangnya jadi halal apa haram? Sekarang yang kedua ada zina. Ya. Yuk, apa itu zina? Zina yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki dan perempuan tanpa nikah mengikat hukum syara. Nah ini kalau untuk yang besar ya, zina besar. Kalau hal-hal kecilnya kayak misalnya menundukkan pandangan, itu juga termasuk menghindari zina mata kayak gitu misalnya. Ya ini zina yang besar banget, itu artinya yang zina besar yang sudah keterlaluan sampai bersetubuh. Indah Bu. Yang bukan muhrimnya sampai melendung tuh, jangan sampai ya. Nah yang kedua menghindarinya gimana sih Ayah Indah? Yang pertama, baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup auratnya. Ya menutup aurat. Kalau perempuan menutup auratnya itu minimal sampai mana? Ya kecuali muka sama telapak tangan. Walaupun kita pakai kerudung, boleh nggak diikat seperti ini? Dadanya kelihatan, berbentuk. Ya, dadanya walaupun berkerudung tapi lekukan dadanya tuh nonjol gitu. Itu kan sama aja membuka aurat. Nggak boleh. Ya, harus tertutup. Tidak berduaan, tidak bersentuhan, tidak mendatangi tempat maksiat. Nah kalau mendatangi tempat maksiat yang gelap-gelap itu kan memacu birahi, memacu syahwat laki-laki dan perempuan. Kayak di semak-semak, nah itu kan mereka semak-semak itu kan merangsang syahwat
laki-laki dan perempuan, jadi menghindari atau tidak mendatangi tempat maksiat. Ibu pengalaman semak-semaknya. Iya boleh. Teman saya kan main siaran dia hamil duluan. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi ada Perilaku seperti itu, ya. Karena kasihan anaknya nanti tidak ada keturunan dari ayahnya, nggak ada warisan, nggak ada hak warisan, nggak ada hak bin bapaknya itu nggak ada. Ketika anaknya menikah itu juga tidak memakai wali ayahnya. Gitu. Nah yang terakhir ada korupsi atau mencuri. Apa itu, Novi? Mencuri menurut KBBI adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya sembunyi-sembunyi, termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Ya, kalau misalnya ada kita nitip uang nih, nitip jajanan, ngasih 20.000 ke teman kita, harga esnya misalnya 5.000, tapi dikembalinya cuma 10.000, padahal harusnya kembalinya 15.000. Itu termasuk apa? Mencuri atau korupsi. Yang walaupun goceng, tapi tetap kalau misalnya mengambil uang secara sembunyi-sembunyi itu termasuk mencuri. Jadi perut kita itu udah keisi dengan sesuatu hal yang haram. Menghindari perilaku mencuri. Sylvia, apa menghindari perilaku mencuri? Apa Bu? Menghindari perilaku mencuri apa? Mensyukuri nikmat Allah. Ya, mensyukuri nikmat Allah. Uang yang kita punya, berapapun itu kita syukuri, walaupun tidak sebanyak orang lain. Nah, itu juga termasuk bersyukur. Bersyukur itu kalau misalkan manusia bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Kalau kita iri terus, justru kita itu kufur nikmat yang akan nantinya mencelakakan kehidupan kita di dunia. Yang kedua apa? Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain. Yang ketiga, meningkatkan etos kerjanya. Kalau misalkan kerja kita semangat, pasti uang juga mengalir. Kayak kita kerja di perusahaan atau di tempat kerja manapun, kalau kinerja kita bagus, pasti uang juga akan ikut naik gitu. Kalau misalnya kinerja kita kurang, ya pasti bos juga nggak mau ngasih uang banyak kalau kinerja kita itu kurang. Nah itu seperti itu. Yuk kita bermain peran. Sekarang ada 2 permainan peran. Nanti masing-masing 3 orang bermain peran di depan sesuai dengan yang di yang di kertas ini, oke? Gak usah lama-lama. Wahyu, Indah sama Hamidah. Terus Ida, Novi sama Malika. Ayo. Oke, kelompok pertama akan memerankan apa? Judi Bu. Judi, perilaku judi dan akibatnya apa? Oh iya. Iya, akibatnya. Oh iya. Apa ini? Main kartu yuk. Judi yuk. Boleh nih. Taruhan tapi ya. Taruhannya berapa ya? 2.000 aja deh. Kalau menang berarti buat gue ya. Masuk ke kamar dulu. Ntar buat kartu. Enggak ada. Somai kenapa sih Bu? Tahu Ini enggak akan duit Bu. coba. Ayo. Tahu belum? Tahu siapa yang benar? Iya gue jemput gue berapa?
perilaku mencuri atau korupsi. Action. Novia, sini dah. Apa mah? Tolong nama minyak ya. Berapa mah? 2 letter. 2 letter banyak banget tuh apa sih? Buat sekalian bakal buka pulang santai, kita mau bikin gorengan. Iya mak, iya mak. Ada mau ke warung nih. Jalan. Minyak. Disuruh beli. Anjay, vlogger. Disuruh beli 2 liter. 2 liter dikecil berapa? Misalnya 2 liter biasanya beli berapa? 25 kali ya? 25. Berarti ntar kamu bilang ke Ko Ipe, suruh bilang kemarin harganya naik 30.000 ya. Jadi yuk sekarang bilang. Ya tapi ntar dosa. Rumah jadi sekarang jangan dosa dah. Yang penting cacing dua ya. Udah berani. Beli apa? Pipe? Ya, beli minyak dong. Beli minyak yang berapa? 2 liter ya. Pok. Yang murahan aja dong. Selain harga 20. Ada nih. Kok yang 20? Nih, 20 iya ya 20. Oke kok. Ini berapa, Pak? 20.000. Ini apa? Iya. Kembalinya nih 30.000 ya. Oke kok. Kok kalau dibilang doang ntar naik gitu ya. Dosa. Ya udah sana lo. Oh, bilang aja kemarin naik. Ya udah sana. Kan naik beneran. Wah, Iya. Pak, terima kasih ya, Pak. Dan langsung kita. Dulu gua tuh beli Rumah, depan rumah. Ngapain lu terus masuk? lu pegang gue nih yang kembalian tadi lu bilang 10.000, ntar gue bilang sama emak gue kembalinya 20.000. Kan jadi minyak 30.000. Ya kan? Ntar kalau gua bawa, baru lah itu. Enggak lah, justru kan emak lu yang bawa. Ya udah tapi kan biasanya lah ya. Uang minyak. Mak, Ya, ini udah minyaknya mak. berapa duit lu beli? 30.000. Naik mak. 2 liter itu yang bagus loh. Waduh. Minyak coba gue. Ini apa kembalinya mak? Ini bakal lu jajan. Oh iya udah, makasih. Ya, udah. Terima kasih nih kelompok dua. Udah ngilep dikasih jajan juga lagi sama mamanya. Double bonusnya itu si Novi. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita review lagi ya. Iya, Kok. Pelajaran yang sudah kita pelajari tadi apa aja? Menghindari apa? Perbuatan judi. Perbuatan judi, lalu Zina. zina, lalu Korupsi, nyuri. mencuri atau korupsi. Nah, itu harus kita hindari. Banyak sebenarnya ya perbuatan tercela yang harus kita hindari. Tapi untuk materi ini kita bahas 3 masalah dulu. Minggu depan kita bahas tentang mabok-mabokan. Lalu ada bakhil, ada tabzir atau mubazir terhadap sesuatu. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.